Assalamualaikum. Nah, hari ini kita akan membuat martabak Surabaya. Untuk langkah-langkahnya, kita simak video berikut ya. Mula-mula didihkan air. Setelah sudah mendidih, masukkan 3 lembar bihun jagung untuk kita masak biar sedikit lunak. Kita tunggu sampai lunak. Setelah itu jangan lupa digunting-gunting atau dipotong-potong biar kita tidak kesusahan dalam memakannya nanti. Setelah sudah lunak, kita tiriskan dan ditaruh di wadah ya. Masukkan 10 sendok makan tepung terigu biasa. Selanjutnya 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur. Setelah itu 2,5 sendok makan minyak goreng. Di sini minyak goreng berfungsi untuk pelembut saja, pengganti margarin. Lalu air. Setelah itu kita campur, kita aduk atau kita ulek seperti ini ya, sampai tercampur rata. Ini tidak usah tenaga yang sangat ekstra karena ini sudah lembut. Setelah kalis, kita bentuk bulatan. Nah, ini saya bagi beberapa bagian. Di sini sekitar 13 biji. Setelah itu direndam dengan minyak. Setelah sudah direndam, kita tutup dengan tutup terserah yang ada di rumah apa. Lalu kita buat sausnya atau orang Surabaya bilang petisnya. Nah, kita tumis bawang putih. Setelah harum, kita masukkan bawang daun dan juga seledri. Kita tumis sampai harum, sampai layu. Setelah itu kita baru masukkan sayurnya. Nah, di kulkas saya terdapat sayur wortel aja ya. Jadi yang kita gunakan yang tersedia di rumah. Ini wortel saya iris korek api. Setelah itu kita tambahkan sedikit air biar memudahkan proses memasaknya. Setelah itu kita bumbuin. Ada merica, ada kaldu jamur. Kaldu jamurnya 2 sendok. Habis itu ada kecap asin, ada kecap Inggris, ada saus raja rasa. Ini opsional ya, yang ada di rumah saja. Ini yang ada di rumah saya ini, jadi saya pakai ini aja. Jadi kalau nggak ada, pakai saori aja sudah bagus, sudah enak. Setelah itu kita tunggu sampai sedikit layu. Setelah itu kita kasih minyak wijen, sedikit saja minyak wijen, hanya untuk perasa dan baunya aja. Lalu kita masukkan bihun yang sudah kita tiriskan tadi. Jangan lupa digunting atau dipotong-potong kecil ya, biar enak untuk memakan, biar tidak tersedak. Nah, setelah itu kita aduk sampai merata dengan bumbunya. Oh iya, garam tadi sudah dimasukkan bersama bawang putih yang sudah saya haluskan. Ini kita aduk sampai merata. Saya di sini tidak menggunakan kecap manis ya, hanya kecap asin, saus raja rasa, minyak wijen, sama kecap ikan sedikit saja. Nah, ini saya rasa sudah matang. Setelah itu kita siapkan adonnya yang sudah jadi tadi, saya diamkan 10 menit. Nah, kita ambil satu bagian adonan lalu kita pipihkan.
Kita pipihkan di atas piring. Piringnya ini yang rata gitu ya, biar enak kita memipihkannya. Lalu ditambah bihun, kalau ada bisa ditambah usus pedas atau juga tetelan. Nah, kita bentuk segitiga di sini. Kita ambil lagi sampai habis. Nah, saya ingin membuat bentuk selain segitiga. Di sini saya akan membentuk bentuk kotak. Kita isi dengan isiannya bihun. Kalau ada tetelan di rumah boleh dikasih tetelan, kasih usus, kasih telur, terserah yang ada di rumah saja. Saya di sini tidak pakai isian selain bihun karena di rumah lagi tidak ada usus ayam atau tetelan juga nggak ada. Selanjutnya saya akan membuat martabak mercon. Martabak mercon itu apa ya? Martabak mercon itu martabak yang di dalamnya isinya cabai rawit yang kita iris. Jadi sekali kita makan terasa pedasnya karena di situ cabai rawit aja. Nah, di sini saya memakai 1 cabai rawit. Baru kita lipat. Nah, jangan lupa untuk melipatnya harus kita ingat-ingat. Jadi saya membentuk martabak yang persegi untuk martabak merconnya. Untuk martabak biasanya saya bentuk segitiga, jadi anak-anak tidak sampai ketuker makan yang martabak yang pedas. Sudah jadi martabak kita hari ini. Nah, ini penampakan sebelum digoreng. Nah, kita siapkan wajan dengan sedikit minyak yang sudah panas. Ini saya pakai api kecil ya. Saya menginginkan martabak ini tidak banyak minyak, jadi saya kasih minyaknya sedikit. Tapi lebih sedap lagi pakai lemak sapi. Atau kalau orang Surabaya bilang pakai gaje. Nah, ini enak banget sebenarnya, cuman saya nggak punya persediaan, jadi saya pakai minyak biasa aja. Oh ya, untuk di frozen atau dimakan besok, kita bisa bikin martabak ini setengah matang ya. Nah, seperti ini sudah udah matang sih, setengah matang lah. Ini kita bisa simpan untuk dimakan besok atau nanti malam. Jadi ini lebih awet dibandingkan kita menyimpan martabak ini yang tadi masih mentah ya. Nah, seperti ini kita taruh di tupperware, taruh di kulkas, insya Allah aman. Nah, ini penampakannya martabak setengah matang. Tapi saya di sini akan membuat martabak dengan tidak untuk frozen ya, langsung dimakan aja. Saya tidak suka banyak minyak, jadinya kalau yang ingin crispy, suka yang kriuk, jadi minyaknya harus banyak. Kita akan membuat sausnya atau petis hitamnya. Di sini saya akan menumis bawang putih beserta garam yang saya haluskan tadi. Lalu cabai di sini saya memakai 2 biji saja karena anak
saya tidak suka pedas, jadi saya mengikuti tidak pedas, sedikit pedas sih. Nah, bahan yang paling penting di sini adalah petis udang. Nah, di sini saya menyiapkan petis udang 85 gram atau satu kemasan yang saya beli di pasar. Nah, kita hancurkan atau kita lumerkan semuanya di dalam wajan ini agar merata. Saya kasih sedikit air. Nah, untuk air opsional ya. Saya menginginkan petis ini sedikit kental dan agak encer sedikit. Jadi kalau pingin yang kental, jadi airnya sedikit aja. Kalau pingin yang encer, airnya lebih banyak. Kita aduk sampai merata, sampai tercampur sempurna. Nah, di sini saya menggunakan petis udang yang kualitasnya bagus biar rasanya enak juga. Kita aduk sampai merata, sampai tercampur, petisnya tidak ada yang menggumpal. Setelah itu saya kasih bumbu 2 sendok makan gula, 1 sendok teh kaldu jamur, sedikit garam lagi karena tadi ada garamnya tapi nggak terlalu banyak untuk menghaluskan bawang putih tadi. Lalu kita aduk lagi sampai merata. Cek untuk kekentalannya. Aduk sampai merata sampai mendidih ya. Lalu setelah mendidih baru tuang ke wadah dan siap untuk disajikan. Di sini saya ingin martabak ini lebih segar. Saya bikin acar mentimun ya. Di sini saya siapkan timun yang sudah saya potong dan saya bersihkan. Ditambah 2 sendok makan gula. Ada 1 sendok teh cuka masak. Kita aduk dan diamkan sebentar biar merasuk. Nah, ini dia penampakan martabak yang sudah jadi. Kita lengkapi dengan saus petis udangnya dan juga acar, jangan lupa cabai. Terima kasih semuanya. Terima kasih supportnya. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum.